Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan menjelaskan tentang sistem pemesanan kue. Untuk anggota kelompoknya ada Afriyadi Saputra, Muhammad Fatih, Agus Wahyu Prasetyo, dan Ferdianto Karnadi Wibowo. Jadi, kita mengambil toko Alfitro Snack yang merupakan UMKM yang terdapat di Jalan Warung Silah, Serengseng Sawah, Jakarta Selatan, yang menjual beberapa kue basah dan kue kering juga. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Flynn. Aliran yang kita pilih di sini proses iteratif dapat menjadi pilihan yang baik dalam pengembangan database tentang penjual toko kue karena yang pertama perubahan kebutuhan pengguna. Dalam pengembangan database toko kue, kebutuhan pengguna dapat berubah seiring waktu seperti adanya produk kue baru, perubahan harga, atau penambahan informasi penjualan. Namun, dengan menggunakan aliran proses iteratif, pengembang dapat mengadaptasi perubahan tersebut dan meminimalkan risiko kesalahan. Ketidakakuratan dapat terjadi dalam pengembangan database karena kurang pemahaman tentang kebutuhan pengguna atau kesalahan dalam merancang database. Namun, dengan menggunakan aliran proses iteratif, pengembang dapat mengidentifikasi dan memperbaiki ketidakakuratan tersebut pada tahap awal, sehingga dapat mengurangi risiko ketidakakuratan di masa depan. Lalu yang ketiga, perubahan kualitas data. Pengembang dapat menggunakan aliran proses iteratif untuk memastikan data dalam database penjual toko kue tetap akurat dan terbaru. Ini dilakukan dengan memperbarui dan memperbaiki data secara terus-menerus sehingga data yang tersimpan dalam database selalu up-to-date dan akurat. Yang keempat yaitu pengembangan bertahap. Dengan menggunakan aliran proses iteratif, pengembang dapat membangun database secara bertahap dan melakukan perbaikan serta pengembangan secara berkala. Hal ini memungkinkan produk akhir yang dihasilkan menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Agus Wahyu. Selanjutnya kita di sini menggunakan metode prototype. Model ini bekerja paling baik dalam skenario di mana tidak semua persyaratan proyek diketahui secara rinci sebelumnya. Proses ini merupakan proses yang berulang dan mencoba-coba yang terjadi antara pengembang dan pengguna. Next. Apa saja sih keuntungan dan kekurangan dari metode prototype? Yang pertama dari keuntungannya dulu. Keuntungan dari metode prototype yaitu mengurangi risiko persyaratan pengguna yang salah. Kemudian ada persyaratan yang di mana-mana bisa berubah. Selanjutnya ada mengurangi biaya pemeliharaan dan kesalahan dapat dideteksi lebih awal karena sistem dibuat secara berdampingan. Terus kekurangannya apa? Kekurangannya metode yang tidak stabil, membebani uang klien, dan membutuhkan klien yang berkomitmen. Selanjutnya, untuk workflow-nya akan dijelaskan oleh Saudara Ibu. Perkenalkan, nama saya Ferdianto Karnadi Wibowo dari kelompok 8 RPL. Di sini saya akan menjelaskan workflow project saya. Yang pertama ada workflow pemesanan kue. Dimulai dari pembeli membuka halaman beranda website, lalu melihat daftar kue. Memesan, tidak, jika tidak, maka pembeli akan melihat daftar kue kembali. Jika iya, pembeli memilih kue, lalu memilih jumlah kue, mengisi data pribadi. Setelah mengisi data pribadi, admin akan memberikan informasi harga total kue yang dipesan.
Setelah itu admin beri pilihan metode pengiriman. Perlu pengiriman? Tidak. Jika tidak, maka pick up service. Setelah itu pembeli memilih metode pembayaran. Setelah memilih metode pembayaran, pembeli melakukan pembayaran. Lalu admin menerima informasi pembayaran, setelah itu membuat kwitansi untuk pembeli. Pembeli menerima kwitansi berupa kwitansi digital, lalu N. Setelah membuat kwitansi, admin memberikan informasi pesanan kepada penjual kue. Penjual menerima informasi pesanan, lalu penjual membuat pesanan kue. Setelah itu, jika pesanan sudah selesai, penjual memberikan konfirmasi pesanan kepada admin. Admin menerima konfirmasi pesanan. Lalu admin mempersiapkan pesanan. Pick up service, jika iya, maka pembeli akan menentukan tanggal pengiriman. Lalu mengirim informasi tanggal pengambilan pada admin. Setelah itu, admin menerima informasi tanggal pengambilan. Lalu, setelah tanggal yang ditentukan, pembeli mengambil pesanan. Pesanan sesuai. Jika iya, maka N. Jika tidak, kembali ke pembuatan kwitansi. Lalu kembali lagi ke metode pengiriman. Perlu pengiriman? Ya. Jika iya, apakah perlu pihak ketiga? Jika tidak, maka pembeli akan dibawa ke tim pengiriman toko. Setelah itu, pembeli melakukan metode pembayaran. Setelah itu, pembeli melakukan pembayaran. Admin menerima informasi pembayaran, membuat kwitansi. Pembeli menerima kwitansi digital. N. Admin memberikan informasi pesanan. Penjual menerima informasi pesanan. Setelah itu membuat pesanan, lalu memberikan konfirmasi pesanan kepada admin. Admin menerima konfirmasi pesanan. Setelah itu, admin mempersiapkan pesanan. Pick up service, jika tidak, maka pembeli akan menerima pesan atau telepon bahwa pesanan telah siap dikirim. Setelah itu, pembeli menerima pesan kue. Pesanan sesuai, jika iya N. Jika tidak, maka akan looping di pembuatan kwitansi. Baik lagi ke metode pengiriman. Perlu pengiriman? Ya. Jika iya, perlu pihak ketiga? Ya. Jika iya, maka pengiriman akan dikirim oleh ojek online atau pihak ketiga. Setelah itu, pembeli melakukan metode pembayaran, lalu melakukan pembayaran. Setelah itu, admin akan menerima informasi pembayaran, membuat kwitansi, lalu pembeli menerima kwitansi digital N. Lalu admin memberikan informasi pesanan kepada penjual. Penjual menerima informasi pesanan, lalu penjual membuat pesanan. Setelah itu memberikan konfirmasi pesanan pada admin. Admin menerima konfirmasi pesanan, lalu mempersiapkan pesanan. Ke service, tidak. Lalu admin akan memberikan pesan atau telepon bahwa pesanan siap dikirim. Setelah itu pembeli menerima pesanan kue. Pesanan sesuai, jika iya N. Jika tidak, maka akan looping di pembuatan kwitansi. Selanjutnya ada workflow pembelian bahan. Dimulai dari staf toko melihat daftar bahan baku yang akan habis atau sudah habis, lalu mencatat bahan baku yang akan dibeli. Setelah mencatat bahan baku yang akan dibeli, staf toko akan mengirimkan informasi bahan baku yang akan dibeli kepada admin. Admin menerima informasi, lalu admin ngecek stok bahan tersedia. Jika iya,
admin akan menginginkan informasi bahan tersedia, lalu staf toko akan menerima informasi. Jika tidak, maka admin akan menginginkan informasi bahan tidak tersedia. Setelah itu, staf toko akan menerima informasi. Memesan, jika tidak, N. Jika iya, staf toko akan mengisi data toko seperti alamat dan nomor handphone. Lalu, admin akan memberi informasi harga total biaya yang dipesan. Lalu, staf toko menerima informasi harga total. Lalu, memilih metode pembayaran. Setelah itu, melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, admin akan menerima pembayaran, membuat kwitansi, lalu mengirimkan informasi pesanan ke supplier. Supplier menerima informasi pesanan. Setelah itu menyiapkan pesanan bahan yang akan dikirim. Setelah selesai, supplier mengirim konfirmasi pesanan kepada admin. Admin menerima konfirmasi. Setelah itu, admin akan melakukan persiapan pengiriman bahan. Setelah itu, admin akan memberikan informasi pesanan telah siap. Lalu, staf toko akan menerima informasi pesanan telah siap. Setelah itu, staf toko menerima pesanan, apakah sesuai? Jika iya, N. Jika tidak, akan looping di pembuatan kwitansi. Dan ada wawancara dari kami pada saat sebelum puasa. Ikut videonya. Mau apa ini? Apa ini ya? Mau wawancara? Saya di Sewan. Nama saya Ferdianto Kami karena di Wibowo dari sama. Jadi di sini alamatnya ya kalau Nurulin jadi Mas Tuhan, jadi saya mau nanya beberapa pertanyaan. Kira-kira apa aja sih jenis kue basah yang sering diminati sama Yang paling sering habis. Paling sering habis biasanya risol yang paling risol mayo. risol mayo? Biasanya per hari Hari bisa nyampe untuk risol bisa nyampe di 7 kilo 7 kilo, ya. 7 kilo bahan. Terus kalau buat kualitas kue basahnya itu apakah selalu terjaga betul? Kita selalu jaga dan masyarakatnya juga nggak lama jadi biar terjaga paling Berarti kalau awet. berarti kalau misalnya itu kue apa sih yang paling lama? Gue yang paling lama dibikin antara kunyit manis, soalnya prosesnya nggak lama masaknya. Kira-kira makan waktu berapa jam? Untuk masak paling setengah jaman dan pembungkusan bisa nyampe sejam. Total 2,5 jam. Ya. Kalau misalnya pengen di harga per satu-satunya nih kayak onde-onde risol itu harganya berapa? Harga taruhannya satunya 1.500. Paling mahal Paling mahal 2,5 2.500. apa? Yang paling murah? Risol mayo, Paling murah risol mayo biasanya yang paling murah kunyit manis. Terus kalau misalnya buat pemesanan biasanya lewat mana? Pemesanan bisa langsung datang ke toko dan bisa lewat chat, bisa tinggal dikirim bon atau di Berarti kalau misalnya ada pemesanan langsung dicatat di bawah. dicatat di kota.
Eh, ini lanjut ke pertanyaan terakhir. Eh, Selama jualan kue basah ini, kira-kira ada keluhan apa sih Mas selama jualan? Keluhannya paling kalau jualan kena hujan kadang sepi. Jadi kadang pelanggan juga jarang yang datang. Terus buat produknya nih, ada nggak sih orang yang beli terus datang gitu ngeluhin kuenya ada masalah gitu? Kadang ada yang kadang kuenya kekecilan, bisa harganya kemahalan katanya, padahal nyesuaiin sama harga bahan gitu. Mana juga naik terus ya? Ya, Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.